memahami. Oke, ada being itu sebagai eh, logos kita, logo kita, asal kita, dan mengalami namanya intermediary state, keadaan perantara, lalu consummation. Nah, Allah mengalami hal seperti ini nggak? Ada proses asal, intermediary state, consummation, ada seperti ini nggak? Nggak ada. Ya, hanya makhluk cipta. Oke, itu ya kita pelajari. Kemudian apa lagi? Nah, jadi kita nggak, Allah itu nggak ngalami yang namanya origin, intermediate state, consummation itu nggak ada. Ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat, Allah itu apa? Dia tidak mengalami yang namanya, dia author tapi tidak mengalami, dia penulis, dia penyebab dari segala being, potensi, dan aktualisasi. Ya, Allah itu bukan beingnya, bukan potensinya, bukan aktualisasinya. Ya, karena dia sebagai penciptanya atau di sini disebut authornya. Ya kan? Oke. Uh, jadi kalau di teks 4 itu Allah bukan being, bukan potensi, bukan aktualitas, tapi sebagai penulis dan dia melampaui semuanya itu. Itu apofasis ya. Nah, di teks 1 Allah itu transenden, esa, tak berawal, tak terselami, melampaui gambar. Ini apofatiknya. Jadi dia melampaui origin, intermediary, consummation, melampaui being, potensi, aktualitas. Ya, nggak ada yang bisa menggambarkan Allah itu. Misalnya ada yang bertanya, tapi kan di Alkitab jelas mengatakan Allah itu kasih, ya kan? Allah itu pencipta, Allah itu terang. Itu apa itu maksudnya? Itu berarti teologi afirmasi atau kata fati. Nah, kita di sini belajar teologi timur juga yang cenderung apofatik. Kalau kata fatik lebih banyak digunakan di teologi barat. Tapi di timur itu menyeimbangkan. Maksimus menyeimbangkan. Sintesis apofatik, tapi juga kata fatik. Nah, kata fatik yang diseimbangkan dengan apofatik. Misalnya Allah itu kasih, tetapi kasihnya itu apa? Allah itu kasih, benar nggak? Benar. Allah itu roh, benar nggak? Allah itu terang, nah, itu jelas tertulis di kitab suci, ya kan? Tapi bagaimana kalau kita belajar apofatik seperti ini? Allah itu kasih, kalau kita tambahkan apofatiknya gimana? Ah, iya, Allah itu melampaui kasih. Atau kasih yang kita maksud itu tidaklah bisa kita pakai apapun atributnya, konsepnya kita nggak bisa terapkan kepada Allah. Karena Allah melampaui semua konsep kita. Itu yang kita sebut tadi. Allah itu tak terselami itu. Melampaui segala gambar, konsep, apapun pikiran manusia. Ya. Maka Allah itu melampaui semua apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Jadi konsep kasihnya Allah itu apa? Yang kita gambarkan kepada Allah itu melampaui itu. Ya, oke, itu yang kita bahas. Nah, jadi kalau disebut Allah itu kasih, tetapi ya konsep kasih yang kita maksud itu melampaui apa? Pemahaman kita atau pemahaman kita tentang kasih itu apa? Tidak bisa kita terapkan kepada Allah. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita mau masuk yang kelima. Ya, ini teksnya. Teks 5 ini adalah kelanjutan logis dari teks 4. Kalau teks 4 menegaskan, kebaca ya, menegaskan bahwa terlalu kecil nggak? Pas ya? Ini oke? Okay? Ya.
Kalau alam melampaui origin, intermediary state, consummation. Kenapa? Karena dia bukan being, potensi maupun aktualisasi. Ya, kamu mesti baca lagi loh. Karena kalau enggak lewat ini. Catatannya udah dikerjain enggak? Ya, catatannya dikumpulin setiap hari Rabu supaya apa? Supaya kamu masuk kelas ini kamu ingat lagi apa yang dibahas gitu. Ya. Ini kan kita kayak lagi nonton drama. Dramanya bersambung-sambung nih. 16 episode ini. Ya kan? Nah, kalau kamu nontonnya udah sampai 10 episode, 1 sampai 9-nya kamu lupa ya. Ngeblank juga nonton 10-nya. Nah, gitu maksudnya. Ya. Nah, kenapa dia tidak punya origin, intermediary state, dan consummation? Iya, karena dia nggak punya being. Loh, masa Allah nggak punya keberadaan? Ya, melampaui segala macam keberadaan. Dia tidak bisa dipahami dengan konsep keberadaan manusia. Makanya disebut apa dulu? Terselami itu. Uncomprehension gitu ya. Dia nggak punya potensi. Berarti dia nggak mengalami yang namanya apa? Intermediary state. Ya kan? Dia nggak punya aktualisasi. Kenapa? Dia nggak punya consummation karena dia tidak punya aktualisasi. Jadi Allah nggak perlu mengaktualisasi dirinya. Oke? Nah, maka teks 5 itu bertanya, kepada siapakah kategori origin, intermediary, consummation ini berlaku? Jadi kepada siapa ini? Yang mengalami proses origin, intermediary, dan consummation ini siapa? Hah? Ciptaan yang berada dalam dimensi waktu atau kronos. Tapi bukan itu, tapi juga dimensi ion. Ya, ion atau di tulisan Yunani-nya ion dibaca ion lah ya. Atau ion. Atau dengan kata lain yang mengalami being atau origin, yang mengalami potensial atau intermediary state, yang mengalami consummation atau aktualisasi itu adalah segala makhluk ciptaan ya yang ada di dalam kronos maupun ion. Artinya ciptaan itu terikat kepada waktu karena kronos maupun yang bersifat spiritual karena ion. Jadi di sini termasuk malaikat Kak. Kemarin belajar malaikat kan? Malaikat itu ada dalam dimensi waktu apa? Kronos atau ion? Malaikat. Dimensi ion. Nih, ya spiritual ini. Ya kan? Nah, kan kemarin sudah saya jelaskan di grup. Berarti yang terikat kepada origin, intermediary, consummation itu adalah segala sesuatu yang berada dalam dimensi kronos dan ion. Disitulah ada manusia, tumbuhan, binatang, dan malaikat. Ya. Oke, itu yang terlibat di dalam proses being tadi. Nah, sekarang kita bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan kronos dan ion itu? Oke, kita lihat analisisnya nomor 1 ya. Origin, the intermediary state, and consummation characterize things divided by time as indeed they characterize things existing in the ion. Artinya, yang mengalami proses asal-usul, intermediary states, ya, atau potensi, dan consummation atau aktualisasi, itu adalah hal-hal yang terbagi oleh waktu baik di kronos maupun di ion. Ya, jadi segala sesuatu yang berada dalam aliran waktu kronos, ya ini berarti yang terikat dalam dunia materi, ruang dan waktu itu kronos.
yang mencakup dunia material, tubuh, peristiwa-peristiwa historis, kelahiran, kematian, pertumbuhan, dan pembusukan, itu semua mengalami yang namanya kronos. Berarti mereka adalah punya atau mereka memiliki origin, intermediary state, dan consummation. Paham? Siapa saja mereka? Yang mencakup semua dunia materi, tubuh, peristiwa-peristiwa historis, kelahiran, kematian, pertumbuhan, pembusukan. Oh, ini. Berarti ini manusia termasuk nggak? Manusia. Karena kita juga punya materi. Ya kan? Binatang masuk nggak? Masuk. Tumbuhan? Masuk. Karena mereka mengalami pertumbuhan dan pembusukan. Kamu kayak lihat, tumbuhan mereka bertumbuh. Tapi lama-lama mereka mati sendiri. Ya kan? Itu pembusukan. Tapi selain itu, mencakup juga apa? Segala sesuatu yang berada dalam dimensi ion. Nah, ini dimensi waktu spiritual, bukan material. Tadi kronos apa? Mate. Kalau ion, spiritual. Oke. Artinya apa tuh? Dunia spiritual itu apa? Inilah para malaikat. Ya, para malaikat atau jiwa-jiwa manusia sebelum inkarnasi, ini dalam pemahaman tertentu ya. Origen percaya ya, tapi kita enggak. Oke. Serta realitas noetik. Ini seperti logoi yang tidak berubah secara fisik, tetapi tetap memiliki awal dan tujuan. Ya. Nah, tapi poin pentingnya di sini adalah baik kronos maupun ion itu adalah ciptaan. Berarti kalau ciptaan, keduanya memiliki asal, origin, ya. Karena itu segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik itu yang material maupun yang spiritual, karena dia punya origin, di dalam origin itu ada yang namanya potensial. Kalau kita kemarin, kita being ya, kita punya origin. Berarti potensial kita apa? Ditanamkan Allah apa? Allah menghembuskan rohnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah potensial kita kan. Gambar Allah. Oke? Nanti ada penyelesaiannya menjadi rupa Allah. Nah, ini artinya segala sesuatu yang ada di dalam ciptaan atau ion dan kronos itu mengalami asal usul, mengalami proses, dan nanti akan mengalami penyelesaian. Nah, ini beda dengan Allah. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Jadi kita tidak ada di dalam aseitas, ini istilahnya. Allah itu aseitas karena dia tidak berawal dan tidak berakhir. Oke, yang kedua, for time by which change is measured is defined numerically. Nah, ini adalah definisi klasik waktu yang diwarisi dari Aristoteles. Ya, kalau kita baca dalam tulisannya Fisika yang keempat. Waktu kronos adalah ukuran perubahan menurut sebelum dan sesudah. Artinya gini, kronos itu selalu bersifat numerik. Jadi bisa dihitung dengan nilai satuan. Apakah itu detik, menit, jam, hari, dan tahun. Itu ciri kronos. Berarti kalau saya menunjuk sekarang pukul 14.10, itu berarti ciri waktu apa? Kronos. Karena dia punya satu satuan. Satuannya apa? 14 itu jam, ya kan? 20 itu menit. 2026. Tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? 19 Agustus. Nah, itu menunjukkan tanggal atau hari, ya kan? Tahun, menit, dan sebagainya. Oke, itu namanya ciri dari waktu kronos. Ya. Nah, karena waktu adalah ukuran,
Ada ukurannya kan tadi ya, detik, jam, dan sebagainya. Maka waktu itu hanya ada jika ada perubahan yang diukur. Jadi kalau misalnya ini nggak ada perubahan yang diukur, waktu itu ada nggak? Misalnya siang terus, berarti ada waktu malam nggak? Nggak ada. Ya. Atau hari ini terus Selasa terus. Hari ini apa? Rabu. Nggak pernah ada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti nggak ada perubahan waktu kan? Ya, namanya waktu pasti ada perubahan yang diukur. Berarti itu namanya kronos. Kalau nggak ada perubahan, maka waktu itu tidak ada, tidak bermakna. Nah, di dalam keabadian Allah itulah nggak ada namanya waktu, karena Allah tidak mengalami yang namanya apa? Perubahan. Kita yang mengalami perubahan baru ada namanya waktu. Ya, waktu kamu masih kecil. Loh, kok disebut waktu? Karena sekarang kamu sudah gede, ya kan? Coba kamu kecil terus. Oke, okay? Nah, kita nggak bisa ngomong waktu kamu masih kecil. Nah, karena ada perubahan, maka ada ukuran waktu. Oke, itu paham ya? Misalnya nih, ciri utama waktu itu adalah selalu diskrit ya, bisa dibagi-bagi masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Dia selalu mengiringi gerak dan perubahan fisik. Waktu itu selalu bersamaan dengan perubahan gerak maupun fisik. Karena matahari itu bergerak, bumi itu juga bergerak memutari matahari, maka ada namanya waktu siang dan waktu malam, ada namanya tahun, bulan, ya, dan seterusnya. Karena ada gerak dan perubahan fisik. Kemudian, ciri waktu berikutnya apa? Dia temporal, bersifat sementara. Ini. Ya, mouse-nya L. Oke, kita lanjut. Dalam konteks ciptaan material, jadi ada origin, asal usulnya lahir, diciptakan ya. Kemudian intermediary mengalami kehidupan dan pertumbuhan, lalu mengalami consummation, kematian, kebinasan atau kebangkitan. Ini semuanya terjadi di dalam waktu atau kronos. Oke, itu ya maksudnya. Nah, yang ketiga, ion. Ion itu adalah existent presupposes when possess dimensionality since its existence has an origin. Jadi maksudnya itu kalau uh, ion ini kadang-kadang kita sering salah paham ya. Nah, kalau kita pakai istilah ion, mungkin dalam bahasa Indonesia sudah ya terjemahin nggak ada ya. Ya saya terjemahin ion aja. Nah, dari bahasa Yunani ions. Itu artinya apa? Dia bukan hanya sekedar zaman, abad, periode panjang, ya. Tapi di sini juga atau dia bukan hanya masalah ini kekekalan. Ini biasanya kekekalan ciptaan bukan kekekalan alam, ya disebut idiotes. Jadi ion itu bukan, kan orang terjemahkannya juga artinya kekekalan gitu ya, ion waktu yang tanpa batas gitu. Tapi bukan di sini maksudnya. Di sini yang dimaksud dengan ion itu adalah gini, Pak. Ion itu dia punya length, ya, atau poten. Artinya ion itu pun dimulai ada originnya, dimulai pada satu saat.
Kalau Allah kan nggak ada mulainya kan. Nah, ini dia tidak kekal dalam pengertian secara mutlak. Dia tetap ada namanya when, kapannya. Dimulai pada satu saat. Nah, malaikat dan dunia spiritual itu nggak ada begitu saja tanpa awal. Jadi mereka bukan diciptakan pada tampak. Mereka bukan ada begitu aja gitu. Tapi mereka diciptakan. Berarti kan sebelumnya tidak ada kan? Karena diciptakan, jadi ada. Makanya terjadi pada suatu ketika. Atau when, suatu saat gitu. Ya, meskipun kata ketika itu kita nggak bisa ukur dengan tadi ukuran waktu kronos, nggak bisa. Misalnya, kapan ya malaikat diciptakan ya? Oh, diciptakan 3.000 tahun sebelum Kristus misalnya. Nggak bisa, kita nggak bisa ngomong gitu. Ngerti nggak? Tapi kalau kita tanya, misalnya kapan Yesus Kristus lahir waktu inkarnasi, bisa kita ukur karena dia hadir di dalam kronos. Misalnya 2.000 tahun yang lalu. Tapi kalau kayak malaikat, kita nggak bisa ukur dengan ketikanya itu dengan waktu fisik. Misalnya 3.000 tahun yang lalu, bisa. Oke? Karena ion punya asal, origin, maka dia juga punya dimensi, dia punya dimensionality. Nih. Proses dimensionality. Artinya apa? Dia ada durasinya, karena ada waktu, dia membentang dalam satu durasi. Ya. Tapi durasi itu tidak bisa diukur dengan angka. Seperti waktu fisik kita ini. Waktu fisik kita kan diukur angka kan. Pun berapa, jam berapa gitu kan. Detik ke berapa. Tuh, beda dengan ion. Bisa paham ini? Ya. Nah, yang kedua, ion itu bukan waktu tetapi memiliki analogi dengan waktu. Maksudnya gini, para bapak gereja sering menyebut ion itu sebagai waktunya para malaikat atau durasi spiritual. Ya, di dalam ion tidak ada perubahan fisik karena nggak ada perubahan fisik, nggak ada perubahan gerak, nggak ada perubahan gerak, nggak ada perubahan fisik, nggak ada perubahan waktu, ya maka malaikat itu tidak apa, tidak bisa sakit, tidak tua, ya, tidak apalagi tidak mengalami yang namanya proses dari kecil jadi besar seperti kita. Itu malaikat. Karena dia ada di dalam waktu apa? Air. Oke? Tetapi walaupun dia nggak mengalami perubahan fisik, dia mengalami yang namanya perubahan apa? Spiritual. Kenapa? Karena dia ada di dalam dimensi waktu spiritual. Dia mengalami perubahan. Kalau kita ada dalam dimensi waktu fisik, kita mengalami perubahan fisik. Misalnya kayak uang. Ya, kalau kita ada di dalam dimensi waktu spiritual, maka dia mengalami perubahan spiritual. Paham ya maksudnya? Malaikat dapat bertumbuh dalam kasih, tapi juga bisa apa? Jatuh atau jahat. Karena ada dimensi spiritual. Nah, seperti yang kita bahas kemarin di grup. Bisa mengalami apa? Malaikat itu bisa mengalami kejatuh. Kok bisa ya? Nah, dia hidup di dalam perubahan spirit. Nah, perubahan spirit itu terjadi karena ada di dalam ion atau waktu spiritual. Paham? Oke, ya, lanjut. Jadi, origin, intermediary, confirmation-nya berlaku kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu ada di dalam ion yang diciptakan, punya origin. Mereka juga bisa mengalami perubahan spiritual,
intermediary state, ya, dan mereka akan mencapai consummation pada nanti, pada akhir zaman, dan dihakimi, ya, akan ada nanti kebangkitan atau binasaan. Jadi kayak kita bahas kemarin tentang Lucifer, nanti mereka juga akan mengalami apa? Penghakiman. Ya. Oke, dengan kata lain, waktu itu menurut Maximus adalah ukuran perubahan. Ini kata penting. Waktu adalah ukuran perubahan. Baik itu dalam dunia materi, waktu kronos maksudnya ya. Kalau waktunya ion itu adalah durasi spiritual. Kalau kronos, ukuran perubahan. Ukuran bisa diukur. Kamu hidupnya berapa tahun di dunia kronos nih? 70 tahun, 80 tahun, lalu mati misalnya gitu kan. Nah, ini waktu perubahan. Tapi kalau namanya durasi spiritual, itu apa? Jadi bukan perubahan fisik, perubahan rohani. Jadi keduanya punya awal, punya intermediary state, punya consummation karena diciptakan. Walaupun hidup di dalam waktu yang berbeda. Satu waktu kronos, satu ion. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini kalau kalian ngantuk-ngantuk lewat ini. Kecuali kamu ngerti baca diktatnya, sih mending. Oke, yang keempat ya. Nggak ada pertanyaan? Yang Zoom ada? Kalau Zoom ada langsung, ini langsung kedengaran kok ya. Bisa langsung tanya. Pak Hendy, berarti kalau malaikat itu bisa mati apa enggak sebetulnya? Ya? Karena itu. Nggak ada ya? Malaikat itu, Oh Pak ada. Hendy, Ya. Malaikat kalau itu kenapa? malaikat itu bisa mengalami kematian apa enggak? Kan dia diciptakan, dia Aha. kan diciptakan. Nah, Ya. kalau gitu dia bisa mengalami kematian apa enggak? Dia nggak mengalami kematian dalam pengertian perubahan fisik. Kayak kita manusia mati gitu enggak. Kematian dalam pengertian Iya. nanti dia akan mengalami namanya consummation, yaitu ada penghakiman nanti. Nah, Kalau begitu. kematian fisik, Tapi ya dia kalau nggak punya fisik. Hah? berarti nggak bisa hancur hilang gitu nggak bisa ya? Enggak, akan mengalami namanya consummation aja nanti, penghakiman atau kebinasaan nanti. Dalam pengertian bukan kehancuran fisik ya. Ataupun nanti kehancuran roh, bukan itu ya. Akan Iya. mengalami yang namanya uh, kebinasaan nanti. Kalau di dalam consummationnya itu adalah mengalami yang namanya keterpisahan dari Allah. Itulah kebinasaan dia selama-lamanya. Sama nanti kayak manusia. Sama kayak manusia ya, betul. Ya, ya. Jadi uh, tidak mengalami yang namanya kiamat gitu ya, dunia hancur lebur hilang gitu, enggak. Apa yang diciptakan itu udah nggak bisa hilang. Oke? Walaupun setitik debu, ya. Karena logo itu nggak mungkin hilang gitu. Oke? Jadi apa yang Tuhan Oke. ciptakan itu udah nggak mungkin hilang. Semua itu nanti dibangkitkan, ditransfigurasi. Nah, itu nanti kita mengalami namanya consummation. Tapi di detailnya nanti kita bahas ya, ada consummation ini. Tapi pernah saya jelasin, apa yang diciptakan semua langit dan bumi baru akan mengalami transfigurasi. Jadi maksudnya yang namanya kebinasaan, kematian itu dalam pengertian maksimum itu keterpisahan dari Allah. Ya. Oke, yang keempat ya, kita lanjut. And if time and the ion have an origin, so how much more? So will those things that exist between them. Ya, jadi ini maksudnya apa? Kalau ada wadah, misalnya time dan ion itu adalah sendiri diciptakan, dia punya asal. Waktu itu kan berarti diciptakan, ada asalnya.
ya kan? Misalnya waktu kita lah, kronos, itu dulu nggak ada. Begitu Allah menciptakan jadi ada, itu waktunya diciptakan. Maka isinya dari wadah itu juga diciptakan dan memiliki asal. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam waktu dan ion, termasuk tadi yang saya bilang ya, batu-batuan, semua segala yang diciptakan itu apa? Bintang, planet, apalagi gunung, laut, ya, tubuh, jiwa, malaikat dan semuanya itu juga memiliki asal. Ya, mereka tidak ada yang kekal selain Allah. Kekal itu dalam pengertian mereka punya asal. Oke, sedangkan Allah itu kekal, berarti tidak punya asal. Ya. Nah, Maximus di sini secara eksplisit menolak gini, pandangan Platonik bahwa ide-ide atau jiwa itu bersifat kekal. Kita tolak. Kita nggak percaya ada jiwa yang bersifat kekal seperti Allah, enggak. Nah, pandangan Plato itu ada. Nah, itu yang diikuti oleh Origen ya. Jadi ada yang namanya jiwa yang bersifat kekal. Padahal jiwa itu ada setelah manusia diciptakan. Jadi sebelum manusia diciptakan sudah ada jiwa? Nggak ada, yang ada hanya Allah. Gitu ya. Yang kedua, pandangan Aristoteles tentang alam semesta yang tidak berawal. Nah, kita nggak percaya. Sebenarnya alam semesta itu punya dimensi waktu. Alam semesta. Kamu mau ke galaksi manapun, planet manapun, mereka punya waktu. Mengalami perubahan waktu, perubahan fisik. Jadi nggak ada yang namanya eternal cosmos. Ya, yang ada kosmos yang diciptakan. Atau menolak pandangan Origen. Nah, ini tentang praeksistensi jiwa yang kekal yang tadi kita bahas. Nah, semua ciptaan, baik materi maupun spiritual, semuanya punya awal. Kalau punya awal, berarti tidak kekal. Ya, tidak kekal. Kenapa? Karena memiliki awal. Hanya Allah yang disebut tanpa awal atau anarkos. Oke, itu ya. Nah, hubungannya dengan teks 3 dan 4, kalau teks 1, kita ingatkan lagi ya. Saya selalu ulangi lagi, supaya nggak lupa ini ya. Karena ini bukan teks yang gampang. Kamu sekali baca mungkin lupa ya, kamu baca lagi gitu ya. Baca lagi, nah ini diulangi lagi gitu. Nggak apa-apa. Karena ini teks 1 sampai 10 ini fondasinya sangat penting ini. Ya, membahas tentang Allah dulu. Coba baca Arvin. Teks 1 adalah selalu itu. Iya. Dua adalah kalau tidak memiliki origin, intermediary consummation yang melampaui evolusi dan aktualisasi. Teks 3 adalah ciptaan justru memiliki origin atau potensi dalam intermediary atau proses aktualisasi dan consummation atau aktualisasi terbatas. Iya. Keempat adalah Allah adalah penulis atau author dari semua being, potensi aktualisasi origin, intermediary, consummation, tetapi dia sendiri melampaui semua itu. Iya. 5 adalah origin, intermediary, consummation, berlaku untuk segala sesuatu yang berada dalam waktu atau dunia material, maupun dalam ion dunia atau spiritual, waktu dan ion sendiri memiliki origin, sehingga isinya juga memiliki origin. Iya. Jadi karena waktu dan ion itu punya origin, punya asal maksudnya, ya. Ini origin ini maksudnya apa? Asal, maka isinya juga memiliki origin. Ya, kadang-kadang saya pakai istilah origin, kadang apa ya di sini ya. Kamu nggak usah bingung ya. Asal ya. Origin itu apa? Asal. Mana tadi ya? Ini atau potensi dalam being.
Ini memang saya pakai istilahnya kurang konsisten, tapi ya ngerti lah ya, ini asal atau origin ya. Oke. Ya harusnya konsisten supaya nggak bingung. Jadi kalau kalian ketemu istilah yang nggak konsisten, ini istilah apa nih, istilah baru, pasti di atas sudah ada dipakai. Ya, origin ini. Oke. Apa implikasinya? Oh, ini coba baca dengan demikian. Dengan demikian, Maximus telah membangun sebuah dualisme kosmologis yang sehat. Penciptaan terdiri dari dua lapisan, material dan spiritual. Tapi keduanya sama-sama terbatas, berawal dan menuju ke consummation. Iya. Oke. Jadi kita bangun satu dualisme kosmologi yang sehat. Jelas, garis pemisahannya itu jelas. Pencipta dan ciptaan. Ciptaan terdiri dari apa? Dua lapisan. Ada lapisan material itu di dalam waktu kronos, ada spiritual itu di dalam dimensi ion. Ya. Tapi keduanya sama-sama punya origin, punya being. Berarti dia punya asal. Ya kan? Atau awal. Oke, menuju consummation, menuju nanti akhirnya. Consummation. Okay. Lalu apa sih kita belajar ini untuk apa? Nah, ini implikasinya. Satu, baca Ridwan. Keterbatasan. Kristen secara tidak sadar mempermainkan atau jiwa secara kekal dalam arti yang sama seperti Allah. Simus mengoreksi. Bahkan malaikat memiliki asal. Mereka bukan Tuhan. Mereka adalah makhluk yang berhutang keberadaan kepada Allah. Ini menunjukkan kerendahan hati kosmik. Tidak ada yang layak disebut selain Allah. Iya. Lanjut. Dan sebagai dua spiritual, kita sering membaikkan tugas sebagai tempat statis di mana tidak ada perubahan. Maximus mengajarkan bahwa dalam eon dunia malaikat dan jiwa yang telah meninggal masih ada pergerakan rohani, yaitu Tuhan dalam kasih dan pengenalan akan Allah, atau sebaliknya kerasan hati bagi yang tertutup. Ini memberi makna pada doa bagi arwah dan harapan akan kemajuan spiritual di kehidupan setelah kematian, atau dalam batas ortodoks, bukan reinkarnasi. Oke, jadi kalau kita belajar ion dan kronos ini, kita menyadari bahwa ya, walaupun ada kadang kita tidak sadar ya, menganggap malaikat atau jiwa itu sebagai hal yang kekal seperti Allah, itu kita harus waspada. Hanya Allah yang kekal. Ya, bukan malaikat. Mereka bukan Tuhan. Jadi yang kita mau lihat di sini adalah tidak ada yang layak disembah selain Allah. Misalnya maupun kadang-kadang ada kepercayaan kita ya, dewa lah, dewi inilah, ya, atau roh nenek moyang lah. Nah, kita sembah, padahal mereka mengalami seperti kita. Mengalami apa? Perubahan. Jadi mereka bukan Tuhan. Mereka juga adalah makhluk yang berhutang keberadaannya kepada Allah. Nah, jadi yang kita sembah itu hanya Allah. Ini kerendahan hati kosmik ya. Lalu kadang-kadang kita sering membayangkan surga itu sebagai satu tempat yang sangat statis, tidak ada perubahan. Nah, Maximus mengajarkan bahwa di dalam ion, ya, dunia malaikat itu atau jiwa orang yang sudah meninggal, masih ada pergerakan rohani. Berarti apa? Mereka mengalami perubahan spiritual. Berarti akan terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Sebaliknya mereka yang nanti akan dihakimi berdosa, mereka akan terus tumbuh di dalam penyesalan yang nggak ada habis-habisnya. Ya, gitu. Nah, ini artinya apa? Ini memberikan kita fakta bahwa doa bagi arwah
dan pengharapan akan kemajuan spiritual di kehidupan setelah kematian. Jadi ada kehidupan setelah kematian, ya, dan kita bisa menaikkan doa-doa kita supaya orang-orang yang sudah meninggal di sana itu mereka juga boleh semakin mencintai itu, ya kan? Dan meminta doa mereka juga untuk menolong kita. Oke, nah, ini karena apa? Jiwa orang yang sudah meninggal itu bukan statis gitu diam aja. Mereka juga mengalami apa namanya? Pergerakan atau perubahan spiritual kan. Oke, ada pertumbuhan yang terus di dalam kasih dan pengenalan akan Allah. Jadi kayak misalnya yang sudah meninggal siapa? Adam, Hawa, Musa, Daud. Mereka jiwanya di mana sekarang? Ada di dalam dimensi apa? Mereka sedang mengalami yang namanya pertumbuhan dan pengenalan akan Allah. Jadi mereka nggak diam. Mereka akan terus bertumbuh mengenal Allah. Itu nama kita sebut nanti di dalam consummation itu ada istilah ekspektasis. Dalam kehidupan kekal nanti, ya, yang sudah bersama dengan Allah itu kita akan terus mengalami pertumbuhan yang tidak henti-hentinya lagi. Oke, yang C sekarang. Waktu dan ayon sebagai sakral. Waktu dan ayon diciptakan Allah hadir di dalamnya melalui energinya. Maka waktu sendiri bisa menjadi sakramen. Ketiga adalah kesempatan untuk bertumbuh Terus dari origin atau baptisan menuju consummation atau theosis. Jangan sia-siakan waktu karena waktu adalah anugerah yang terbatas. iya. Jadi kalau kamu lihat di sini, kita lihat waktu dan ayon itu sebagai sakramen. Kenapa sakramen? Karena waktu dan ayon itu akan berakhir kepada apa? Konsumsi. Iya. Maka itu menjadi semacam kesempatan untuk kita Pak, memakai segala being kita Tuhan sudah kasih menuju kepada konsum. Jangan sia-siakan waktu. Karena waktu itu adalah anugerah yang terbatas. Kemudian bagi kita sebagai siswanya, kita ngerti membedakan antara idiotes dengan ayon. Ya, kalau idiotes sama. Ya, itu miliknya Allah. Sekarang kita sadar, kita adalah ciptaan, ya. Kita ada di dalam dimensi waktu yang berbeda dengan apa? Ini jangan bingung dengan ajaran-ajaran yang sesat yang mengajarkan ini. Ada namanya pra eksistensi jiwa atau alam semesta yang kekal, seperti ajaran Aristotelian ya, atau Origen. Kita tidak percaya itu. Oke, sekarang teks 5, ringkasannya. Ya, sifatnya di sini kalau nos itu mengalami perubahan waktu dengan ukuran atau numerik angkanya kalau nos itu. Sedangkan ayon nggak ada ukurannya. Yang ada apa? Dimensi, spirit, non numerik. Tetapi memiliki ya objek isinya apa? Dia materi, tubuh, peristiwa fisik. Sedangkan di ayon, malaikat, jiwa-jiwa orang yang meninggal ya, realitasnya ini. Apakah memiliki origin? Ya, karena diciptakan, ya kan? Punya intermediary? Ya, mengalami proses perubahan fisik. Sementara di ayon, dia juga mengalami perubahan spiritual, ya kan? Punya consummation? Ya, nanti akhir zaman atau kebangkitan tubuh nanti.
Kalau di ayun gimana? Orang-orang yang sudah meninggal itu apa? Kan mungkin kan mengalami namanya hati di saat kebinasaan atau kebahagiaan saat ya. Oke. Kesimpulannya nih. Coba baca. Marina. Origin yang ditemani dan karakteristik dunia fisik, tapi juga dunia spiritual. Aku dan Eon sendiri memiliki origin, sehingga segala sesuatu yang ada di dalamnya juga memiliki origin. iya. Terus Yang ada ciptaan yang tetap secara mutlak, hanya Allah yang melampaui waktu dan Eon, yang tidak berawal dan tidak berakhir. sudah jelas ya. Oke. Ini teks 5 adalah 5 adalah pengingat bahwa seluruh realitas selain Allah bersifat kemudian atau bergantung. Waktu dan eon, kedua dimensi yang mengatur seluruh kita, diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan pernah mengabsolutkan waktu, misalnya dengan mengatakan waktu itu abadi, atau mengabsolutkan eon, misalnya dengan mengatakan malaikat itu kekal seperti Allah. iya. Semuanya adalah karunia, dan karunia terbesar adalah bahwa Allah yang insiden memilih untuk masuk ke dalam waktu dan eon melalui inkarnasi untuk benar kita keluar dari dosa dan kematian menjadi dimensi yang kekal bersamanya. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita masuk ke teks 6. Nah, teks 6 ini adalah puncak dari rangkaian teks 1 sampai 5. Ya. Jadi kalau di dalam teks sebelumnya itu kalau kita ngerti bahwa Allah itu melampaui origin, intermediary, consummation, ya, dan ciptaannya baik di dalam Kronos dan Aion punya struktur itu ya, origin, intermediary, consummation. Nah sekarang Maximus mengambil langkah yang radikal, hanya Allah yang memiliki substantive being, keberadaan substantif. Dalam arti begini, semua yang lain itu keberadaannya sebetulnya dipinjam atau bergantung kepada Allah. Atau tidak substantif. Sedangkan Allah, dia adalah substantif being. Makanya ada penciptaan dari ketiadaan. Kenapa? Ada penciptanya. Dan ciptaan itu ada dari ex nihilo, dari nggak ada menjadi ada. Ya, oke. Nah, penolakan terhadap segala bentuk dualisme ya. Misalnya gagasan bahwa materi atau ayam itu kekal bersama Allah, benar kita nggak percaya. Nah, nomor 1. God by nature is always one and alone, substantively and absolutely, containing in himself all inclusively the totality of substantive being, since he transcends even substantiveness itself, ya kan? Nah, di sini kembali Maximus menggunakan kata one and alone atau esa di sini. Tapi ditambah lagi kata alone, sendiri. Oke. Ini bukan kesepian, tapi ini keunikan mutlak. Ya, jadi nggak ada yang sebanding atau setara dengan Allah. Jadi dia adalah satu-satunya yang punya keberadaan dari dirinya sendiri. Jadi nggak ada lagi yang lain. Nah, maka disebut one. Tapi and alone, sendiri. Berarti apa? Ini satu kemutlakan. Ya, sesuatu yang mutlak. Oke. Nah, kemudian substantively and absolutely. Maksudnya apa? Allah memiliki keberadaan yang secara substansial. Ya. Bukan sebagai properti yang melekat pada sesuatu yang lain. Dan absolut. Tanpa syarat, tanpa ketergantungan.
Nah, containing in himself all inclusively the totality of substantive being. Jadi Allah itu mengandung secara inklusif totalitas keberadaannya yang substantif tadi. Ya. Artinya, apapun yang benar-benar ada dalam arti asetas hanya ada di dalam Allah. Ya, ini bukan panteisme bahwa Allah itu alam semesta, karena alam semesta tidak punya substantive being. Jadi Allah itu adalah sumber dan paradigma dari semua keberadaan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia itu sebetulnya apa? Bayangan, pinjaman, partisipasi, atau bergantung kepada yang ada tadi, keberadaan yang asali tadi. Jadi Allah itu ya benar-benar disebut substantive being. Artinya apa? Dialah yang benar-benar ada. Di luar itu, yang kita sebut sebagai ada, misalnya manusia itu kan ada, itu adalah hanya karena bayangan, partisipasi, atau pinjaman dari keberadaan dari diri alam. Nah, kemudian since he transcends even substantiveness illness, itu artinya apa? Substantif di sini atau keberadaan substansi sini, ya, sebetulnya kita harus ngakui itu nggak cukup untuk Allah, karena kita nggak bisa mengkotakkan Allah itu punya substansi gini. Ini karena keterbatasan bahasa kita, gitu ya. Makanya kita coba bisa mengatakan dia melampaui kategori substansi itu sendiri. Istilah Dionysius ini adalah Dionysios. Yang kita udah pernah bahas ya. Dia melampaui segala esensi. Jadi maksudnya gini, ketika kita mengatakan Allah memiliki substantif being, ini hati-hati karena ini cuma analogi keterbatasan bahasa kita. Nah, kita harus segera apofatikkan bahwa gini, ini lebih dari sekedar substansi loh. Ya, tapi kita bisa mengatakan dia adalah super substansi. Paham ya? Jadi tadi yang disebut dengan substantive being itu apa? Substantive being itu apa? Hah? Keberadaan yang substantif. Artinya yang lain ada keberadaan. Cuma tidak tapi bergantung. Kalau Allah ada nggak keberadaannya? Ada, tapi tidak bergantung apapun. Dia substantifnya, dia sumbernya. Tapi kita nggak bisa mengatakan juga Allah itu adalah being gitu atau substantive being. Dia melampaui semua itu juga. Makanya kita sebut dia sebagai hyperusi. Dia melampaui esensi. Oke, nah, makanya dia disebut dia melampaui substansinya sendiri. Nah, inilah apofatik kita. Paham ya? Oke, sekarang yang kedua. If this is so, there is nothing whatsoever among all the things to which we ascribe being the possessed substantive being. Ya. Jadi maksudnya nih, kalau hanya Allah yang memiliki substantive being, dalam arti tadi hyperiosis ya, atau asetas keberadaan dari dirinya sendiri, maka tidak ada satupun dari segala sesuatu yang kita sebut ada, kayak tadi saya bilang ya, yang kita sebut ada itu apa? Batu, pohon, malaikat, jiwa, waktu, ayon, manusia, gitu ya, gunung dan semuanya. Mereka nggak punya apa? Substantive being. Walaupun mereka kita sebut sebagai being, tapi bukan sebagai substantive being. Karena being mereka itu bergantung kepada substantive being. Ya, atau istilahnya mereka cuma tuh sisipan aja. Yang menerima, nah ini, yang menerima keberadaan dari luar diri mereka.
Jadi Ridwan nggak bisa mengadakan dirinya sendiri. Karena gini, kamu dirinya sendiri nggak bisa. Kamu nggak bisa mengada dirimu sendiri. Persis sama dengan kamu. Ya, karena kita praktisi keberadaanmu itu ada karena apa? Keberadaan dari substantif di diri. Ya. Nah, mereka kayak kita ini nggak ada dengan cara yang sama seperti Allah ada. Allah itu substantif being. Kita adalah partisipan di being. Kita nggak bisa mengada diri kita ada seperti Allah. Paham? Ya. Keberadaan mereka bersifat ini tadi contingent. Bergantung. Atau pinjaman, gitu ya, bergantung. Nah, ini bukan berarti bahwa mereka tidak ada sama sekali. Enggak, kita enggak percaya paham nihilisme. Ini kalau aliran Buddhisme kan gitu ya. Nanti semua segala sesuatu itu kosong. Karena segala sesuatu yang berada itu fana. Maka harus kembali kepada semua sesuatu kosong. Nah, kita nggak percaya juga yang namanya segala sesuatu itu kosong atau nihil. Ya. Mereka ada. Tetap itu sebuah keberadaan. Cuma bukanlah sebagai substantif, tapi apa? Partisipan. Ya. Nah, mereka ada dalam partisipasi. Apa? Kenapa partisipasi? Karena keberadaan kita kontinu atau pinjaman dari siapa? Allah. Yang adalah substantif being. Ya, kita partisipasi karena kita nggak bisa mengada keberadaan diri kita sendiri. Bergantung di luar. Siapa? Allah itu. Ya. Nah, nanti kalau kamu lihat dalam Alkitab, ya, hanya Allah yang bisa berkata, aku adalah aku. Ya kan? Gitu. Atau misalnya dalam Alkitab itu juga mengatakan Bapa, istilah yang digunakan pada Bapa gereja itu adalah Allah, adalah on yang ada dalam arti absolut. Sedangkan ciptaan adalah hal-hal yang ada onta, ya, tetapi secara derivatif turunan. Turunannya dari hal. Ya, misalnya dalam kita jelas dalam Keluaran 31, Keluaran 3:14 dikatakan aku adalah aku. Oke, apa tambahan? Setiap malu harus berkata aku adalah karena atau aku ada karena dia yang menghendaki aku. Jadi aku adalah aku, titik. Sedangkan manusia, aku adalah karena dia yang menghendaki aku. Itu yang disebut dengan partisipan being. Oke, jadi ini yang disebut dengan ini ya tadi ya. Kita tidak memiliki yang namanya keberadaan diri kita sendiri, tapi kita bergantung, contingent. Yang ketiga, thus nothing whatsoever different in essence from God can be envisaged as coexisting with Him from eternity. Either in time, no time, anything which exists within them. Nah, ini artinya apa? Kita menolak segala bentuk dualisme. Maksudnya gini, dalam pemikiran Yunani, ya, misalnya Platonisme, Aristotelisme, Stoicisme, ada kecenderungan untuk menganggap bahwa materi tadi yang ada di dalam kronos, ya, ataupun ide-ide atau ruang orang itu kekal, karena sudah ada bersama Allah sejak kekal. Nah, akibat itulah muncul misalnya kayak pandangan gnostik. Itu menganggap bahwa ada dua prinsip yang sama-sama kekal.
Itu terang dan gelap. Nah, tapi di sini Maximus dengan tegas menolak. Dia katakan tidak ada apapun yang berbeda dari esensi Allah, maksudnya segala ciptaan, yang dapat dibayangkan. Coexisting, berdampingan dengan dia dari kekekalan. Jadi, apakah pandangan dualismenya Yunani kita terima, kita tolak. Karena tidak ada sesuatu pun yang berbeda esensinya dari Allah yang dapat dibayangkan berdampingan dengannya dari kekekalan. Ya, makanya pada mulanya Yohanes 1 ayat 1 apa? Nah, jadi nggak ada karena pada mulanya adalah firman dan materi, kan nggak ada. Mulanya adalah firman, dan firman itu adalah A. Jadi nggak ada yang berdampingan dengannya. Yang berdampingan dengannya itulah tadi Allah Tritunggal itu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke? Nah, artinya begini, Aion, dunia spiritual, malaikat, jiwa itu tidak kekal bersama dengan Allah. Mereka diciptakan pada satu awal. Jadi ada waktunya. Walaupun awal itu bukan dalam waktu fisik ya, misalnya Aion itu sendiri. Sebelum penciptaan hanya Allah yang ada. Ini tegas. Yang kedua, waktu itu juga tidak kekal. Karena waktu itu juga diciptakan bersama dengan alam semesta material. Ya. Aion itu juga sama. Segala sesuatu yang ada di dalam aion dan waktu juga tidak kekal. Itu yang penting. Sehingga di sini tidak ada dua keberadaan atau dua ontologis, itu nggak ada. Dualisme ontologis itu tidak ada. Ya. Allah adalah satu-satunya realitas yang tidak berawal. Itu. Segala sesuatu yang lain, bahkan realitas spiritual tertinggi sekalipun, berasal dari ketiadaan. Dikehendaki oleh Allah pada satu saat. Dalam pengertian kekal namun arah. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi tidak ada apa? Dualisme ontologis. Karena tidak ada sesuatu pun yang berbeda esensi dari Allah itu yang bisa yang ada berdampingan dengan dia dari kekekalan. Artinya apa? Sebelum penciptaan hanya Allah yang ada. Jadi tidak ada jiwa, tidak ada pun keberadaan yang lain, hanya Allah. Oke, yang keempat, for substantive being and being which is not substantive never coincide. Ya, artinya apa di sini? Substantive being atau keberadaan yang sungguh-sungguh substansi, asetas tadi, yang bisa memiliki keberadaannya pada diri sendiri, ya. Tapi ada juga namanya keberadaan yang tidak substansi, contingent. Itulah ciptaan tadi. Ya, atau being yang bukan substantif atau being yang tidak substansial, contingent. Nah, itu tidak pernah bertepatan. Maksudnya apa? Dia tidak pernah sama, tidak pernah bercampur. Artinya gini, tidak ada makhluk yang dapat memiliki substansivitasnya secara fiktif. Ya, Allah tidak dapat menjadi tidak substansial sehingga tidak ada kontinum antara Allah dan ciptaan. Jadi selalu ada jurang antara Allah sebagai pencipta dengan yang kontingent, yaitu makhluk ciptaan. Jadi tidak ada kontinum antara Allah dan ciptaan. Ciptaan itu nggak bisa pernah naik menjadi Allah secara esensi. Mereka hanya bisa berpartisipasi dalam keberadaan dia, dalam energinya. Sehingga di sini Allah tidak pernah turun menjadi makhluk dalam esensinya. Yang kita kenal dengan inkarnasi itu adalah penyatuan hipostatik pribadi, bukan penyatuan esensi atau perubahan esensi.
Jadi Kristus yang turun jadi manusia itu bukan perubahan esensi, ya, tapi penyatuan hipostatik. Sebab apa? Ciptaan tidak pernah bisa naik menjadi Allah secara esensi. Kita cuma bisa berpartisipasi di dalam energinya. Sehingga di sini apa? Allah tidak pernah turun menjadi makhluk dalam esensinya. Jadi inkarnasi itu bukan penyatuan esensi, perubahan esensi, tapi penyatuan hipostatik. Oke? Nah, ini adalah benteng melawan panteisme, ya, yang mengaburkan batas antara pencipta dan ciptaan. Kita nggak percaya dengan panteisme, oke? Ataupun istilahnya pankomisme. Nah, ini berarti yang menganggap ciptaan itu pancaran, emanansi dari esensi Allah. Nah, di dalam teologi Maximus, ya, selalu ada jurang antara ciptaan dan penciptaan. Tapi ada dispensasinya. Jembatan ini, ya, jurang ini hanya bisa dijembatani. Nah, yang disini tadi ada jurang, tapi solusinya apa? Jembatan. Ya, yang kita sebut tadi inkarnasi. Ya, harus ada jembatannya di sini. Tapi kalau kita memahami ini, semakin jelas ya. Allah cipta. Ada jurang tengah-tengahnya. Bagaimana? Lewat solusinya adalah inkarnasi. Supaya bisa apa? Menyatukan, menyambung jurang itu. Jadi nggak ada makhluk apapun di dalam ion maupun kosmos itu yang bisa menjadi jembatan. Yang bisa mengatasi jurang. Karena apa? Kita nggak mungkin naik ke sesuatu yang tanpa batas ini. Nggak mungkin manusia. Allah sendiri yang harus itu. Ya. Jadi kalau kita ngerti ini, kita jadi lebih ngerti apa pentingnya inkarnasi itu. Makanya Maximus tidak mulai dari inkarnasi. Dia mulai dari jurang ontologis ini. Ya, tidak ada kontinum antara Allah dan ciptaan itu. Oke, yang sekarang yang kelima, hubungan dengan teks-teks yang lain. Teks 1, coba baca. Teks 1 akan terhampiri dan dikenal oleh gambar alami. Teks 6 menjelaskan mengapa karena hanya dia yang dipikirkan. Iya. Jadi kalau teks 1 tadi dikatakan Allah itu nggak terhampiri. Nggak bisa dikenal melalui gambar alami kita. Nah, jawabannya adalah, kenapa? Jawabannya itu karena dia adalah substantif being. Karena hanya dia yang punya substantif being. Nggak ada lagi yang kenal. Siapa yang kenal Allah? Manusia ini ada yang kenal Allah nggak? Nggak ada. Tapi bersyukur ada Kristus. Kan di sini dikatakan dalam Yohanes 1 ya, coba kita buka. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena kita semua tuh kita punya ontologis yang sangat nggak mungkin terjembatani. Kita nggak mungkin mengenal dia. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun, coba baca. Iya, ada tunggal Bapa. Nah, jadi kita nggak jatuh dalam jurang pesimisme, tapi ada optimisme ini. Ternyata ada anak tunggal Allah ini yang menyatakan. Ya, oke. Yang teks kedua.
Consummation. XNL menambahkan karena dia adalah satu-satunya dari dirinya, maka tidak ada asal baginya. Iya, tidak ada asal bagi. Ya. Yang ketiga, Ciptaan memiliki dari consummation. XNL menjelaskan bahwa ciptaan memiliki struktur itu karena mereka tidak memiliki substansi. Mereka ada dalam waktu dan eon yang diciptakan. iya. Sudah kita bahas tadi kan. Teks 4 dan 5. Allah adalah penulis dari semua being potensi, polarisasi, waktu dan eon memiliki origin. Teks 6 menyimpulkan maka tidak ada yang kekal bersama Allah. Tidak ada yang kekal bersama dengan Allah. Karena apa? Karena Allah yang menulis semuanya itu. Ibaratnya kamu yang menulis cerita novel itu dalam tokoh itu. Jadi tokoh itu jadi kekal bersama dengan kamu. Enggak, tokoh itu adalah ciptaan kamu. Jadi bukan tokoh itu yang kekal bersama dengan kamu. Kamu penulisnya soalnya. Ya kan? Misalnya kamu menulis cerita novel. Ada tokoh-tokoh kan di dalamnya kan? Nah, tokoh-tokohnya itu adalah partisipan di being. Dia ada karena kamu yang menuliskannya. Tapi kamu jangan samakan, kalau gitu dia ada kekal bersama dengan kamu. Ini salah. Ini yang diajarkan oleh panteisme, pankomisme, gnostik, dan sebagainya. Ya, nah kita nggak percaya itu. Oke, implikasinya sekarang creatio ex nihilo sebagai doktrin utama. Coba baca siapa lagi nih? Yusuf. Teks 6. Keadaan. Allah tidak membutuhkan bahan baku yang sudah ada sebelumnya. Itu seperti dalam materialisme yang menganggap materi itu total. Dia menciptakan seluruh realitas, bahkan waktu dan eon. Dari ketiadaan ini menegaskan kebebasan mutlak Allah. Dia tidak terikat pada materi atau hukum apapun. Iya. Ini implikasi yang kita harus mengerti bahwa Allah itulah yang menciptakan seluruh realitas dari ketiadaan. Yang B, Sahabat ciptaan yang ditemakan sekaligus ditinggikan. Di satu sisi, teks ini merendahkan ciptaan. Kita tidak memiliki substansi, being, kita adalah ketiadaan yang dipanggil untuk ada. nah itu. Di sisi lain, justru karena kita tidak memiliki substansi, being, keseluruhan keberadaan kita adalah Anugerah jadinya. Ya, terus? setiap nafas, setiap detik, setiap kebaikan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Ini menumbuhkan syukur yang berjatuhkan. Kita ngerti ini ya. Ada satu ucapan syukur dan bahwa hidup kita ini adalah sebuah anugerah. Ya. Terus? Kita sering konsep-konsep kita tentang being, substansi, esensi sebagai sesuatu yang final. Maximus mengingatkan bahwa bahkan substansi being adalah kategori yang Allah melampaui. Jadi jangan terlalu mempercayai diri dengan metafisika kita. Kita berbicara tentang realitas yang tidak. Jadi jangan sombong gitu ya. Bahwa ada hal-hal yang di luar dari pemahaman kita. Ya. Jadi kita jangan terlalu percaya kepada ilmu metafisika kita. Jadi tidak berlaku bagi Allah. Nah, bagi kita, bagi kalian sebagai mahasiswa, Allah adalah satu-satunya realitas yang tidak bergantung. Malaikat, jiwa, ide-ide, nilai, moral, hukum alam, semuanya bergantung kepada Allah. Ya. Nah, ini membedakan teisme kita dari panteisme, deisme, dan dualisme tadi. Ya, juga mahasiswa harus memahami perbedaan antara usia yang ada, Allah yang tak terjangkau, dengan energi yang dapat dipartisipasi. Ini doktrinnya yang penting di sini, ya. Nah, ringkasannya, substantive being artinya apa?
atau asetas namanya ya. Keberadaan yang bisa berada atau mengada sendiri. Dia tidak perlu ada kontingennya atau penciptanya, ya. Hanya Allah yang memilikinya. Sedangkan kita being, nah ini berarti being yang tidak substantif. Being yang tidak substantif artinya apa? Being yang bergantung atau dipinjam, ya. Semua ciptaan termasuk yang ada di dalam waktu dan ion. Lalu dia coexisting from eternity. Apakah ini benar? Enggak. Tidak ada yang berdampingan dengan Allah secara kekal. Semua ciptaan dimulai pada suatu saat. Jadi ada when-nya, ada waktunya. Nah, transcending substantiveness, Allah bahkan melampaui kategori substansi itu sendiri. Sehingga dia bukan objek metafisika. Ya. Dia bukan objek metafisika yang kita bisa pahami gitu ya. Simpulan. Coba baca, Hermawan. Yang namanya memiliki keberadaan sejati dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang lain termasuk waktu, eon, melainkan dan seluruh alam semesta tidak memiliki keberadaan substantif, melainkan ada melalui partisipasi dalam kehendak Allah yang menciptakan dari tidak. Tidak ada yang kekal bersama Allah. Tidak ada dualisme. Tidak ada dua keberadaan ontologis ya. Gitu. Tidak ada dualisme. Oleh karena itu, yang pernah menjabarkan ciptaan dengan penciptaan dan jangan pernah berpikir bahwa ada kekuatan lain yang setara dengan Allah. Ia adalah satu-satunya yang benar-benar ada. Nah, itu dia. Oke, paham? Teks 6 terus. Enak adalah semua untuk mengembangkan kemandirian. Kita cenderung merasa ada dengan sendirinya, seperti kita adalah pusat realitas. Simus memunculkan ilusi itu. Kita tidak memiliki substantif being. Iya. Jadi kita bukan substantif being dalam pengertian kita kayak Allah gitu loh. Tanpa kita nanti yang lain hancur gitu. Enggak. Ya. Kita cenderung merasa ada dengan sendirinya, kayak kita jadi pusat realitas. Nah, di sini adalah seruan untuk mengosongkan diri dari ilusi itu. Kita sering mengatakan, nggak ada kamu nggak akan. Nah, itu satu ilusi ya. Kita ada karena Allah menghendaki kita ada. Setiap saat, terus baca lagi. Setiap saat kita bergantung pada seperti bayi bergantung, seperti bulan bergantung pada cermin. Namun ini bukan kabar buruk, itu kabar baik. Karena Allah adalah satu-satunya yang memiliki substantif yang dapat memberikannya kepada kita sebagai anugerah. Kita tidak perlu menjadi Allah. Kita cukup menjadi diri kita yang diciptakan dan dikasihi. Dan dalam inkarnasi, Allah melampaui substansi being itu mengambil bagian dalam keberadaan kita yang tidak substantif untuk mengangkat kita ke dalam persekutuan dengannya. Substantif. Nggak ada di Mentawai sih ya, Bang. Oke. Nah, dalam inkarnasi itulah kita melihat ada pengharapan jadinya kan. Karena Allah yang melampaui substantif itu, dia rela mengambil bagian dalam keberadaan kita yang tidak substantif. Sehingga Athanasius itu selalu ngomong yang tidak substantif itu, yang fana itu bisa menjadi ilahi, yang menjadi yang substantif. Ya, karena dia mengangkat kita ke dalam persekutuan dengannya. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung lagi ya. Kita break 10 menit. Kita sambung lagi poin 7.
Oke. Kita break 10 menit dulu ya. Bu Vero, Martin.